Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial desktop acara ketiga. Saya Zidni Anasanidai dengan NIM 23515936 SV23096. Pada acara ketiga ini diterapkan konsep Software Development Life Cycle pada pembuatan perangkat Lunak standalone. SDLC sendiri atau Software Development Life Cycle menjadi bagian dari pengembangan perangkat lunak dan termasuk dalam pembuatan software lunak standalone. Menurut Davis dan Edward pada tahun 1988, model dari siklus ini berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan dari pengguna. Pembuatan SDLC dimulai dari perencanaan dengan tujuan proyek dan rencana pengembangan yang disusun. Tahap selanjutnya berupa menganalisis setiap kebutuhan fungsional maupun non-fungsional software melalui pengumpulan persyaratan pengguna dengan dilanjutkan langkah pembuatan desain yang akan merancang tampilan user interface termasuk struktur data yang digunakan software. Desain yang selesai dibuat kemudian akan diimplementasikan dengan menaruh skrip yang akan menjalankan button dan unsur-unsur lain di template yang telah didesain sebelumnya. Setelah dilakukan penyesuaian lingkungan dan kode skrip yang digunakan, dilakukan tahap implementasi di mana sembari dilakukan pengujian secara terus-menerus. Sesuai yang diungkapkan oleh Sarker dan aku pada tahun 2014, pengujian yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kualitas perangkat lunaknya yang telah sesuai standar, baik pada hal fungsional dan non-fungsionalnya. Proyek yang dinyatakan telah layak, kemudian dilakukan proses yang melibatkan migrasi data seperti memasukkan save file ke dalam program yang telah dibuat. Terakhir, dilakukan tahap bernama pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk memperbaiki bug, memperbarui fitur, dan menjaga keamanan dari program yang dibuat. Karena menurut Siles pada tahun 2017, SDLC bersifat iteratif yang mana dapat dikembangkan seiring waktu sesuai perubahan yang disesuaikan kebutuhan dengan efisiensi yang dibawakannya. Kemudian, sesuai yang diungkapkan oleh Tian pada tahun 2018, Dot Spatial Library adalah library open source yang menyediakan berbagai fungsi dan tools dalam membuat program pengelola data geografis di lingkungan berbasis .NET. Desain yang dibangun untuk membuat developer dalam membuat pengembang software, membuat aplikasi desktop yang fokus pada kegiatan analisis dan visualisasi data spasial. Dot Spatial Library dimanfaatkan dalam menyusun standalone desktop application, membantu pemrosesan data geografis termasuk fungsi dalam membaca, menulis, dan memanipulasi format data layaknya save file, GeoTIFF, dan sebagainya. Sesuai yang diungkapkan pada Coastal tahun 2013, hal ini mencerminkan pembuatan standalone desktop application melalui .NET yang mana menjadi bagian kontrol sistem aplikasi yang dapat berdiri sendiri. Developer dengan mudah mengintegrasikan fungsionalitas GIS-nya ke dalam aplikasi desktop. Dot Spatial kemudian juga dapat memberi alat untuk analisis data spasial seperti overlay, buffering, query spasial, dan analisis jarak. Pengembang dapat membuat aplikasi yang menjalankan analisis geografis kompleks dengan mudah. Kemudian pada masing-masing task, terdapat algoritma yang dijalankan melalui source code yang dituliskan. Pada task yang pertama, telah dilakukan pembuatan desain yang mana pada setiap button maupun unsur-unsur yang ada di dalamnya dilakukan penyesuaian pada propertiesnya. Diawali dengan penggunaan script the using system, yang mana nantinya akan digunakan ketika menggunakan beberapa fungsi-fungsi yang diterapkan pada script di bawahnya. Ketika objek form 1 dibuat, maka metode initialize a component akan dipanggil untuk menginisialisasi semua komponen form termasuk kontrol peta pada map 1 dan tombol-tombol lainnya. Dilanjutkan pada btn zoom out click yang mana menjadi event handler yang dipanggil ketika tombol zoom out ditekan. Peta akan diperkecil dengan memanggil fungsi zoom out dari kontrol peta pada map 1. btn load click yang mana menjadi event handler ketika tombol load ditekan. Ketika tombol ini ditekan, lapisan save file ditambahkan ke dalam peta dengan memanggil fungsi add layer dari kontrol peta yaitu map 1. Selanjutnya, di bawahnya terdapat beberapa script pada button-button terkait untuk menyesuaikan fungsi-fungsi pada button yang ditampilkan, diakhiri dengan penggunaan tooltip sebagai langkah pintas untuk memunculkan atau menggunakan button. Kemudian, untuk menjalankan program ini dilakukan running. Contohnya, ketika hendak mengklik
load map dan memilih shapefile-nya, dapat ditampilkan shapefile di dalam control map. Apabila kita hendak mengeklik load map, juga dapat hanya menekan pada keyboard Shift ditambah L. Pada button lain seperti clear map, zoom in, zoom out, pen, info, select, dan none. Jadi standar kembali.